diberikan kepada saya. Yang kedua kalinya saya ini adalah bagian dari tugas saya Bapak Ibu untuk mendiseminasikan ke rekan sejawat atau ke komunitas. Nah, kebetulan rekan sejawat saya hanya 3 orang dan yang dibutuhkan minimal 10 orang, maka saya mengambil kesempatan pada pertemuan gugus ini. Kedua kalinya saya di sini akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Dengan cara melakukan berbagai upaya dalam menerapkan dan meningkatkan disiplin, kesungguhan mengontrol murid, menjalankan dalam penerapan budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol seorang guru, yang keenam studi dan restitusi. Nah, kita menuju materi yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah menjalankan disiplin positif di sekolah. Nah, pada konsep disiplin positif ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan disiplin ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya Bapak Ibu, kita berangkat pagi misalnya. Apa tujuan kita berangkat pagi? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, agar tidak dihukum atau ketidaknyamanan nanti kalau kita itu sungkan sama kepala sekolah biasanya seperti itu. Kalau anak-anak seperti itu juga disiplin, mereka berangkat pagi karena takut dihukum oleh gurunya. Yang kedua alasannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita sebagai guru berangkat pagi agar dipuji oleh kepala sekolah, dipuji oleh wali murid. Seperti kita juga mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan biasanya. Nah, seperti yang akan kita lakukan ini kan wajib satu lembaga satu. Nah, itu kenapa mengikuti biasanya? Karena ikut yuk karena ada sertifikat. Kita nanti jika ikut dapat sertifikat. Nah, itu yang dinamakan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga alasannya melakukan disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya kita melakukan disiplin itu sesuai dengan alasan yang nomor 3 ini, Bapak Ibu. Seperti pelatihan ini yang akan kita lalui besok itu paling tidak kita itu atas kesadaran kita sendiri, tidak hanya mewajibkan. Misalnya tidak ditentukan ya dari dinas berapa yang harus dikirim. Itu boleh kita inisiatif sendiri
Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena ibadah. Materi yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, kita perlu ada 5 tata caranya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini sudah familiar ya? Biasanya kita menyebutnya dengan kesepakatan kelas. Tapi dalam Merdeka Belajar ini yaitu keyakinan kelas. Biasanya kesepakatan kelas itu isinya apa? Aturan yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Dan yang membuat itu biasanya guru. Nice. Nah, pada penyusunan keyakinan kelas ini itu berawal dari aturan dirubah menjadi kalimat positif dan dirubah lagi menjadi nilai kebajikan. Aturan yang biasanya kita buat tidak boleh bertengkar, kita rubah menjadi menyayangi sesama teman. Nilai kebajikannya kasih sayang. Tidak boleh bohong, kita rubah menjadi kalimat positif yaitu berkata jujur. Nilai kebajikannya kejujuran. Jangan berebut, positifnya budayakan antri. Nilai kebajikannya kesabaran. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus ada di kelas kita dan ditempel di kelas kita. Dan keyakinan kelas ini bukan hanya guru yang membuat, tapi kesepakatan oleh guru dan murid. Misalnya ini tidak boleh bertengkar. Bagaimana? Anak-anak sepakat kita membuat keyakinan kelas tidak boleh bertengkar, sepakat kita tulis. Kemudian kalimat positifnya apa? Nah, dalam bentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu boleh menuliskan kalimat positif dan nilai kebajikan saja. Untuk aturan itu yang harus kita hindari nih. Kata tidak boleh dan jangan itu harus kita hindari dalam mendisiplinkan anak. Karena untuk mendisiplinkan anak-anak itu apabila ada kata tidak boleh, yang diingat-ingat itu larangannya, bukan perintahnya. Jadi kalau kita selalu menyayangi sama teman, pasti akan selalu diingat bahwa menyayangi teman itu itu. Nah, materi selanjutnya adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman, dan nyaman dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat terlepas di diri manusia bahkan anak-anak, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan kita untuk bertahan hidup itu apa sih? Makan, minum, itu juga kebutuhan. Jadi kalau anak-anak belajar di kelas suka makan, ya kita harus maklumi karena itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dilepaskan dari manusia itu sendiri. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang semua ya, dari mulai bayi sampai kakek nenek kita memerlukan yang namanya cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebebasan. Bapak Ibu, apakah kita juga perlu bebas? Iya. Jadi kalau kita dipaksa-paksa pasti tidak nyaman karena kita butuh kebebasan.
keempat yaitu kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, seperti anak-anak pula pada waktu pembelajaran, misalnya anak-anak bermain sendiri, kita juga harus maklumi karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah penguasaan atau pengakuan, sama seperti anak-anak itu hebat, itu diakui Bapak Ibu. Paling tidak apa yang kita lakukan untuk mengakui kehebatan anak-anak? Kita memberikan reward atau memberikan hadiah. Kalau hadiah itu benda kan? Ujian. Next. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kewajiban atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid dapat juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, Bapak Ibu, beraneka ragam ya sifat yang dimiliki oleh anak-anak didik kita. Apabila kelima kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, mereka akan selalu mencari perhatian untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Perlu ya kita itu interaksi dekat dengan murid. Nah, yang selanjutnya 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang sering dilakukan pada posisi mana? Manajer. Pak Nito manajer. Pemantau. Gurunya penghukum. Temannya teman. Nah, penghukum itu identik dengan selalu memberikan hukuman bila anak melakukan kesalahan. Misalnya jadi telat, ya telat, misalnya telat. Kamu ini telat, saya suruh lari lapangan 3 kali. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu seperti ini contohnya. Kenapa kamu telat? Kamu nggak kasihan ya sama guru? Kamu nggak kasihan ya sama mamamu? Sudah capek-capek mamamu nganter, kamu nakal, misalnya seperti itu. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, teman itu misalnya anak-anak tidak mewarna, tidak selesai. Kenapa kamu tidak selesai mewarna? Saya capek, Bu. Kenapa capek? Saya tadi bangunnya telat, misalnya gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Besok diselesaikan ya. Sekarang nggak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu posisi teman. Dan yang keempat, posisi pemantau. Siapa tadi? Bu Nur. Pemantau itu kita hanya memantau anak, apa yang dilakukan anak, pemantau itu tidak pernah memberikan hukuman juga tidak, dibebaskan juga tidak, dan yang terakhir ini adalah tepat sekali Pak Nito, kita sebagai guru harus berada pada posisi manajer. Manajer itu apa sih maksudnya, Bapak Ibu? Bukan seperti Pak Nito sebagai kepala sekolah aku manajer. Ngatur-ngatur bukan ya. Manajer itu dari yang atas itu tadi. Kita misalnya gini, ada anak salah nih. Kita tanya apa alasannya, kemudian kita mencarikan solusi dari masalah tersebut. Jangan menyalahkan anak, jangan membuat anak merasa bersalah,
Jangan ya udah besok tidak boleh diulangi lagi. Nah, itu sebenarnya yang harus kita hindari. Next. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang akan kita gunakan pada posisi guru sebagai manajer dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak dengan cara yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, sudah ada contohnya. Pertanyaan yang harus dilontarkan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Nah, ini menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, apabila ada yang melanggar, kita perlu merestitusinya dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, maaf tadi keliru. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, kita meminta anak untuk mengingat keyakinan kelas apa ya yang sudah kita buat, kita sepakati. Kenapa kamu melanggarnya? Atau tanya keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perbuatan ini, seperti itu. Dan terakhir yang akan ditanyakan yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah solusi. Jadi setelah kamu melakukan ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ini ada contoh video cara merestitusi atau video posisi guru sebagai posisi control manager. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini contoh restitusi saya. Anak berebut krayon. Tidak berebut ini Mbak Nayara itu tidak bawa krayon, tapi tiba-tiba mengambil krayon milik temannya
menyalahkan anak ya, dan tidak membela salah satu dari anak tersebut. Kita perlu merestitusi anak. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Itu tadi presentasi tentang budaya positif yang dapat saya presentasikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.